warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Sari. Saya dari kelas A Fisika Untirta 2019. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai efektivitas penjajaran sosial dalam mitigasi penyebaran COVID-19. Analisis pemodelan. Di mana jurnal ini dicetak pada tanggal 21 Maret 2020. Tujuan dibuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komputasi, di mana dosen pengampunya Bapak Asep Saifullah, SPD MSI. Untuk selanjutnya kita ke analisis jurnal. Ketika kita membahas mengenai coronavirus atau COVID-19, kita pasti sudah tidak asing lagi, sebab coronavirus atau COVID-19 berawal dari Wuhan, Cina, kini telah menyebar ke seluruh belahan dunia. Penularannya yang cepat dan penanganannya harus tepat. Lantas, sudahkah ada vaksin untuk penyembuh dari wabah COVID-19? Adakah cara untuk mengurangi penularan wabah COVID-19 ini? Untuk lebih lanjutnya, teman-teman terus saksikan video ini. Latar belakang dari Jurnal Efektivitas Penjajaran Sosial dalam Memitigasi Penyebaran COVID-19, Analisis Pemodelan. COVID-19 telah diklarifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi, karena penyebarannya yang begitu cepat dan penanganannya harus tepat. Kemampuan dari setiap negara dalam mengendalikan penularan sangat penting jika belum ditemukannya vaksin. Di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai evaluasi serangkaian tindakan jarak sosial untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam mengurangi tingkat infeksi harian puncak dan tekanan konsekuensial pada sistem perawatan kesehatan. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, Cina, yang dikumpulkan sebelum aktivitas pencegahan. Mereka mengadaptasi model simulasi individu berdasarkan kota Newcastle, Australia dengan populasi sebanyak 272.409. Dalam simulasi penularan ini tanpa intervensi memberikan dasar untuk membandingkan strategi alternatif jarak sosial. Riwayat infeksi masing-masing individu ditentukan seperti waktu terinfeksi. Dari model ini dihasilkan data tingkat pertumbuhan dalam kasus, besarnya puncak epidemi, dan durasi wabah diperoleh. Penemuan penerapan keempat intervensi jarak sosial adalah sebagai berikut. Penutupan sekolah, tidak hadir di tempat kerja, atau dengan kata lain, perusahaan atau pabrik diliburkan untuk sementara, peningkatan isolasi kasus dan pengurangan kontak antar masyarakat secara langsung. Nah, sehingga ini sangat efektif dalam meratakan kurva epidemi, mengurangi jumlah kasus harian maksimum, dan memperpanjang durasi wabah, bahkan setelah 10 minggu keterlambatan dari kedatangan kasus indeks. Intervensi tunggal yang paling efektif ditemukan meningkatkan isolasi kasus pada anak-anak 100% dan 90% orang dewasa. Interpretasi. Karena strategi intervensi jarak sosial yang kuat memiliki efek paling besar dalam mengurangi puncak epidemi. Strategi ini dapat dipertimbangkan ketika strategi yang lain ternyata lebih tidak efektif. Pengorbanan mungkin perlu dibuat antara efektivitas strategi jarak sosial dan kemauan masyarakat untuk mematuhinya. Maka dari itu, harus adanya hubungan baik antara pemerintah pusat dengan masyarakat setempat, agar wabah COVID-19 cepat berlalu dan aktivitas kembali seperti sedia kala. Gambar kurva epidemi keterlambatan 10 minggu untuk Perth. Nah, gambar 1 ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivitas intervensi, ditunjukkan oleh kurva hijau yang meningkat. Dan bagaimana aktivitas strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Semua intervensi individu terlihat menurunkan jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat.
menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak. Diikuti oleh peningkatan isolasi kasus, pengurangan kuota komunitas yang kurang ketat sebesar 50%, 90% absensi di tempat kerja, dan 30% pengurangan kontak komunitas adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi harian. Gambar 2 dan 3 menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu. Untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi ditunjukkan dengan kedua garis hijau datar. Namun, ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat. Untuk selanjutnya, gambar 4 menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial, ditunjukkan oleh garis hijau, dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas, ditunjukkan pada garis biru putus-putus, adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini menjadi kurang lebih 200 dari 3.000 dalam skenario yang tidak dikurangi. Pengurangan kontak komunitas 50% ditunjukkan oleh titik biru dan peningkatan isolasi kasus ditunjukkan oleh warna abu-abu. Juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan dan memperpanjang kurva epidemi. Untuk gambar kelima itu ada gambar COVID-19 memperkirakan kurva epidemi untuk keseluruhan populasi Perth, di mana di sini ada dua strategi yang diilustrasikan dalam gambar 5. Keduanya melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa dan menutup semua sekolah. Ketika virus corona menghantui. Hahaha, akulah virus corona. Tidak, tolong. Hahaha, jagalah kebersihan. Tidak, pergi kamu, pergi. Jangan mendekat, atau aku akan. Tidak, awas. Aku akan cuci tangan aku. Awas kau. Diam. Iya kau. Tidak. Itulah tadi penyampaian mengenai analisis jurnal. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.